Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tendrulan dengan NIM 425 di sini saya akan menjelaskan tentang Nature Inspired, yaitu algoritma Graph Optimizer atau GWO. Jadi pertama itu, Nature Inspired merupakan pendekatan atau pemecahan masalah baru yang berasal dari proses alamiah. Para peneliti telah menarik berbagai inspirasi untuk mengembangkan berbagai algoritma hingga saat ini. Adapun jenis-jenis algoritma yang termasuk Nature Inspired antara lain, yang pertama N-colony optimizer. Selanjutnya itu artificial B-colony, genetika algoritma, firewall algoritma, BAT algoritma, dan yang akan kita bahas sekarang yaitu Graph optimizer. Jadi, Graph optimizer ini merupakan salah satu algoritma yang terinspirasi dari serigala abu. Algoritma ini meniru hierarki kepemimpinan dan mekanisme berburu serigala abu-abu di alam. Nah, hunting atau menurut Mijailidi DKK tahun 2013, serigala abu-abu hidup bersama dan berburu secara kelompok. Fase pemburuan serigala abu-abu dapat digambarkan melalui 3 fase. Yang pertama yaitu mengejar, mendekati, dan melacak atau biasa kita sebut searching mangsa. Yang kedua, mengejar dan melingkari mangsanya. Fase terakhir yang dilakukan adalah melakukan penyerangan atau attacking. Untuk model matematika sendiri, algoritma Graph terdapat 4, yaitu alfa, beta, delta, dan omega. Alfa ini merupakan pemimpin dari sekelompok serigala abu-abu. Serigala alfa bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang berburu, tidur, waktu untuk bangun, dan sebagainya. Selanjutnya ada beta. Beta ini merupakan tingkat kedua dalam hierarki serigala abu-abu. Beta merupakan bawahan yang membantu alfa dalam pengambilan keputusan atau aktivitas paket lainnya. Serigala beta dapat menjadi alfa jika salah satu dari serigala alfa meninggal atau sudah tua. Selanjutnya delta. Delta itu merupakan penjaga tetua dan pemburu pemburu. Penjaga melindungi dan menjamin keamanan kawanan serta bertanggung jawab untuk merawat serigala yang lemah, sakit, atau terluka di dalam kawanan. Yang terakhir itu omega. Omega merupakan serigala peringkat terendah. Omega harus terlalu tunduk pada serigala dominan. Dalam beberapa kasus, omega juga merupakan baby sister dalam kawanan. Selanjutnya, yaitu model matematika Graph as Circling Prey. Yang pertama itu serigala abu-abu mengelilingi mangsa selama pemburuan. Perilaku melingkari dimodelkan sebagai berikut, yaitu D sama dengan C kali XP dikurang X. Selanjutnya itu X sama dengan XP dikali T dikurang A dikali D, di mana T itu merupakan jumlah literasinya dan D itu merupakan posisi serigala yaitu alfa, beta, dan delta. XP merupakan posisi mangsa, X posisi serigala, dan A dan C merupakan koefisien vektor. Untuk nilai koefisien vektornya dapat dihitung menggunakan persamaan yaitu A untuk koefisien A sama dengan 2 dikali alfa dikali R1 dikurang A. Dan untuk koefisien C kita gunakan 2 dikali R2. Di mana untuk nilai R1 dan R2 ini merupakan rentang vektor acak antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk komponen nilai alfa ini kita gunakan itu menurun secara linear dari 2 ke 0 selama literasi. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada contoh kasusnya. Selanjutnya itu model matematika Graph hunting atau dia memburu. Proses berburu dipandu oleh alfa. Serigala lain akan memperbarui posisi mereka sesuai dengan posisi alfa, beta, dan delta. Nah, berikut model matematika pada saat serigala berburu, yaitu kita punya nilai D alfa, D beta, dan D delta. Setelah kita dapatkan nilai D alfa, D beta, dan D deltanya, kita cari untuk posisi X. Untuk nilai X1 yaitu X alfa, X2 dan X2 itu X beta, dan X3 itu X delta. Setelah kita dapatkan posisi serigalanya, kita lakukan update atau pembaruan dengan cara setiap nilai X-nya kita jumlah dan dibagi dengan 3. Selanjutnya, model matematika Graph attacking the prey. Jadi model ini yaitu ketika mangsa berhenti bergerak, serigala menyerang untuk menyelesaikan proses berburu. Jika A lebih kecil dari 1, maka serigala akan menyerang mangsanya. Namun jika A lebih besar dari 1, maka serigala akan menyimpang atau
menemukan mangsa yang lebih bugar. Untuk position updating in Grey-Wolf dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada gambar berikut, di mana kita bisa lihat untuk yang titik biru itu merupakan posisi alfa, titik ungu itu merupakan posisi beta, dan titik hijau merupakan posisi delta. Yang mana titik kuning itu merupakan posisi mangsa yang akan kita incar. Dapat diamati bahwa posisi akhir akan berada di tempat acak dalam lingkaran ditentukan oleh posisi alfa, beta, dan delta. Dengan kata lain, alfa dan beta dan delta akan memperkirakan posisi mangsa, dan serigala lainnya akan memperbarui posisinya secara acak. Untuk bagan flowchartnya, yaitu dapat dilihat pada gambar juga. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Pertama itu kita mengumpulkan data-data yang diperlukan. Di sini ada 5 data nama kelas, yaitu sistem cerdas, RJKL, sistem embedded dan IoT, administrasi jaringan, dan aplikasi mobile. Pada penjadwalan mata kuliah ini, posisi setiap serigala atau kelas akan ditentukan oleh slot hari, slot waktu, dan slot ruangan. Dapat dilihat pada tabel, yaitu slot data waktu. Di sini ada 4 data waktu, 3 data ruangan, dan 2 data hari. Selanjutnya, pada perhitungan ini kita menggunakan literasi itu sebanyak 1. Dan jumlah kelas yang digunakan yaitu 5 kelas, sesuai dengan tabel data yang kita punya, tabel data mata kuliah yang kita punya tadi. Selanjutnya, kita menentukan nilai batas maksimal yang digunakan sesuai data pada kelas ruangan, waktu, dan kelas hari. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya kelas hari, jam, dan ruangan. Dan kita harus cari nilai X-max dan X-min-nya. Pada data waktu di sini kita terdapat 4 jam pelajaran, yaitu maka kita dapatkan nilai X-min-nya itu 1 dan nilai X-max-nya yaitu 4. Selanjutnya untuk data jam, kita di sini data ruangan, kita di sini punya 3 data ruangan, yaitu dimana kita dapat X-min-nya 1 dan X-max-nya berarti 3 karena kita hanya punya 3 ruangan. Selanjutnya data hari, kita punya hari Senin dan hari Selasa, maka X-min-nya 1 dan X-max-nya 2 karena kita hanya punya 2 hari di sini. Kita dapat min untuk harinya yaitu X-min-nya 1, X-max-nya 2, jamnya X-min-nya 1, X-max-nya 2, dan ruangannya X-min-nya 1 dan X-max-nya 3. Selanjutnya kita menentukan posisi acak dari setiap kelas yang kita gunakan berdasarkan nilai X-max dan X-min yang tadi kita telah tentukan. Di sini kita menggunakan persamaan X sama dengan X-min tambah ren tambah X-max kurang X-min, di mana X merupakan posisi awal, X-min merupakan batas maksimal yang tadi telah kita tentukan, X-min merupakan batas minimal dari setiap kelas yang kita telah tentukan, X-max merupakan batas maksimal dari setiap kelas yang telah kita tentukan tadi, dan ren merupakan nilai acak antara 0 sampai dengan 1. Ren ini merupakan nilai acak atau nilai random yang ditentukan oleh sistem, by system. Jadi, untuk nilai ren ini kita hanya perlu memasukkan range-nya saja. Misalnya 0 sampai berapa. Di sini, pada kasus penjadwalan mata kuliah ini, saya menggunakan nilai range-nya 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya itu kita menentukan posisi setiap kelasnya. Nah, di sini posisi kelas pada kelas sistem cerdas, yaitu ada posisi hari, posisi waktu, dan posisi ruangan. Kita masukkan sesuai persamaan yang tadi, yaitu X sama dengan X-min ditambah ren X-max dikurang X-min. Ya, yang mana nilai ren ini merupakan nilai random. Maka kita kasih masuk untuk hari kan X-max-nya 2. X-min-nya 1, maka 2 dikurang 1. Kita dapatkan nilai 1,2. Selanjutnya posisi waktunya max-nya adalah 4, jadi 4 dikurang 1, maka kita dapatkan 2,4. Ruangannya juga begitu, X-max-nya 3, X-min-nya 1, dan kita dapatkan 1,4. Lalu setiap nilai ini kita lakukan pembulatan, maka kita dapatkan 1, 2, 1, yang artinya
nanti jumlah kelasnya, yaitu kelas sistem cerdas ini berada pada hari pertama, posisi harinya di hari pertama atau hari Senin, waktunya di jam kedua, jam pelajaran kedua, dan dia berada di ruangan pertama. Untuk posisi kelas RJKL, cara penentuan juga sama berdasarkan persamaan yang tadi, sistem embedded dan IoT juga, administrasi jaringan juga, dan aplikasi mobile. Tapi kita lihat nih pada tabel yang telah kita lakukan penentuan posisi acaknya. Sistem cerdas, dia berada pada hari Senin di jam kedua dan ruangan pertama, sesuai dengan data yang tadi kita telah tentukan, 1, 2, 1. Setelah itu kita lakukan perhitungan parameter untuk nilai alfa, variabel A dan variabel C. Nilai alfa diturunkan secara linear dari 2 ke 0 selama proses iterasi. Jadi parameter awal, parameter awal untuk kelas sistem cerdas, yaitu ada R1 dan R2. Nah, untuk nilai R1 dan R2, sesuai dengan tadi penjelasan pada bagian rumus, itu merupakan nilai acak antara rentang 0 sampai dengan 1. Dan untuk nilai A itu terdapat persamaan, yaitu 2 dikali alfa dikali R1 dikurang alfa, maka didapat minus 1,04. Dan untuk nilai parameter C alfa itu 2 dikali R2, maka didapatkan nilai 0,8. Begitu juga untuk menentukan nilai beta dan deltanya. Untuk rumusnya saya tampilkan kembali di bawah sini. Nah, untuk untuk penentuan kelas lainnya juga menggunakan cara yang sama. Untuk RJKL, sistem embedded dan IoT, administrasi jaringan, dan aplikasi mobile. Selanjutnya yaitu menentukan kendala keras dan kendala lunak yang harus dipenuhi dalam masalah penjadwalan mata kuliah ini. Kendala kerasnya itu hanya ada satu kelas yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama. Seorang dosen hanya dapat mengajar satu kelas pada satu ruangan pada setiap selang waktu tertentu. Kendala kelas yang dilaksanakan pada satu ruangan dapat memenuhi kapasitas maksimal dari kelas tersebut. Selanjutnya kendala lunak, yaitu perkuliahan tidak dilaksanakan pada slot waktu paling awal dan slot waktu paling akhir. Nah, setelah itu menghitung nilai fitness setiap kelas dengan menggunakan sistem penalti terhadap pelanggaran pada kendala keras dan kendala lunak dengan persamaan seperti pada gambar, itu F sama dengan 1 per Fx tambah Gx tambah 1. Untuk F itu merupakan nilai fitness, Fk merupakan nilai keras, dan Gk merupakan nilai kendala lunak. Fk dan Gk akan bernilai 1 jika terdapat kelas yang melanggar salah satu dari kendala keras. Sebaliknya, Fk dan Gx akan bernilai 0 jika kelas tersebut tidak melanggar kendala keras. Nah, ini merupakan perhitungan nilai fitness setiap kelasnya. Dapat kita lihat di sini sistem cerdas, dia melakukan 2 pelanggaran di sini. Untuk RJKL dia mendapatkan 1 pelanggaran, sistem embedded IoT 1, dan administrasi jaringan 1, aplikasi mobile dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Kita lihat pelanggaran yang dilakukan sistem cerdas. Nah, pada tabel hasil pencarian acak tadi kita dapatkan pelanggaran, yaitu sistem cerdas. Berdasarkan kendala lunak dan kendala keras tadi, dia bilang kalau dalam satu waktu itu tidak boleh ada dua mata kuliah. Nah, di sini sistem cerdas dan administrasi jaringan berada di satu waktu. Nah, maka sistem cerdas akan mendapatkan 1 pelanggaran dan administrasi jaringan juga dapat 1 pelanggaran. Terus, pelanggaran kedua yang dilakukan sistem cerdas yaitu dia di sini jumlah mahasiswanya ada 45, sedangkan kapasitas ruangannya dia berada di ruangan pertama yaitu hanya 40. Maka dia melanggar kendala lunak yang ini, yang di bawah. Itu kendala keras yang di bawah, yaitu jumlah ruangan harus memenuhi kapasitas maksimal dari kelas tersebut. Selanjutnya untuk sistem embedded dan IoT dan RJKL, dia melakukan pelanggaran untuk
kendala lunak, yaitu perkuliahan tidak boleh dilaksanakan pada slot waktu paling awal dan slot waktu paling akhir. Dapat dilihat pada tabel hasil nilai acaknya, sistem embedded dan IoT dia berada di jadwal paling akhir, dan RJKL dia berada di jadwal paling awal, maka dia juga mendapatkan pelanggaran. Sementara aplikasi mobile dia tidak mendapatkan pelanggaran apapun karena dia memenuhi semua kriteria yang tadi telah kita masukkan. Setelah kita dapat nilai fitnessnya, kita tentukan 3 nilai fitness terbaik untuk menjadi X alpha, X beta, dan X delta-nya. Nah, berdasarkan itu kita dapatkan nilai X alpha terbaiknya itu kelas aplikasi mobile, X beta terbaiknya itu kelas RJKL, dan X delta terbaiknya itu pada kelas administrasi jaringan. Nah, jadi untuk nanti untuk nilai X yang kita dapatkan, untuk nilai X alpha dan X beta dan X delta-nya, kita akan menggunakan kelas-kelas berikut. Selanjutnya kita lakukan perhitungan algoritma GWO, yaitu perhitungan untuk memperbarui semua posisi setiap kelas berdasarkan nilai acak yang tadi telah kita tentukan. Nah, untuk mencari nilai D dan nilai X, rumusnya dapat teman-teman lihat tadi, atau saya tampilkan kembali pada layar, yaitu untuk nilai D itu rumusnya C dikali XA dikurang XT, dimana XA tadi kita sepakat tadi untuk nilai X-nya XA-nya kita selalu memakai untuk nilai kelas aplikasi mobile. Maka kita dapatkan nilai XA-nya yaitu 2,4, 2,1, 2,3. Nah, nilai 2,4, 2,1 dan 2,3 ini kita dapatkan berdasarkan nilai acak yang tadi kita cari di awal untuk kelas aplikasi mobile. Nah, untuk nilai XT-nya ini kita pakai untuk nilai kelas sistem cerdas itu sendiri, yaitu 1,2, 2,4 dan 1,4. Kita dapat di sini hasil untuk nilai D-nya. Nah, selanjutnya nilai D-nya ini kita masukkan ke persamaan X, yang mana rumus X itu yaitu XA dikurang A dikali D. Nah, kembali lagi di sini XA-nya kita harus selalu pakai untuk nilai kelas aplikasi mobile dikurang dengan nilai A, yaitu yang sudah kita cari tadi di atas sebelumnya untuk nilai variabel A, dan nilai D-nya yang telah kita cari ini tadi, nilai D alfanya kita kasih masuk. Kita dapatkanlah persamaan nilai kita dapatkan untuk nilai X-nya itu 4,18, 3,88 dan 2,27. Untuk nilai beta dan deltanya cara pencariannya juga sama. Bedanya untuk nilai beta, nilai XB-nya itu dia selalu pakai persamaan untuk kelas RJKL. Sedangkan deltanya dia selalu pakai untuk kelas administrasi jaringan. Nah, setelah kita dapatkan nilai XA, XB dan XD-nya, maka kita perbarui posisinya dengan XA ditambah XB ditambah XD dibagi dengan 3. Maka kita dapatkan di sini untuk kelas sistem cerdas dia ada di 232. Yaitu dia ada di hari Selasa atau di hari kedua, di jam mata pelajaran ketiga, dan di ruangan kedua. Begitu selanjutnya untuk kelas-kelas lainnya. Kelas RJKL, kelas sistem embedded dan IoT, administrasi jaringan, dan kelas aplikasi mobile. Nah, maka kita dapatkan tabel sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini kelas sistem cerdas. Tadi dia berada di 222. Ya, artinya dia berada di hari Selasa, jam kedua, dan di ruangan kedua. Nah, teman-teman dapat lihat di sini. Pada data dia masih ada yang melanggar sesuai dengan kendala yang tadi kita sudah tentukan. Di sini masih ada 2 kelas di dalam satu waktu. Nah, hal itu terjadi karena pada perhitungan ini maksimal literasi yang kita masukkan itu cuma 1. Maka algoritma akan berhenti sesuai dengan jumlah literasi yang kita tentukan. Hasil yang kita dapatkan dapat kita lihat sesuai dengan tabel yang ada di bawah sini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.